dorong rangkul semua, kita bukakan. Kalau tidak ada dusta di antara kita, begitu. Itu namanya pemimpin yang bijaksana. Kabupaten Pangandaran mau pinjam uang sekitar 350 miliar kalau nggak salah. Kalau menurut saya, yang dibutuhkan oleh birokrasi karena dasar defisit anggaran dari tahun 2020 sampai tahun ini. Ada kejadian aksi damai kemarin itu, kemungkinan dari pihak birokrasi lagi mengadakan paripurna kalau nggak salah. Jadi di dalam aksi damai kemarin ke DPRD, saya itu menyikapi tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Karena apa? Karena semua juga untuk aksi itu berhak, apalagi masyarakat. Dan dari kepemerintahan sendiri, ya seharusnya cepat-cepat menanggapi mereka yang lagi aksi, gitu kan. Jangan sampai di pihak birokrasi itu nangani masyarakat lelet secara nangani masalah kemarin. Nah, karena kan masyarakat awam, jadi tidak punya mungkin kesabaran, gitu kan, tidak punya SDM kan banyak. Nah itulah kadang-kadang kebodohan masyarakat yang harus lebih cerdas itu seharusnya dari pihak birokrasi. Cepat-cepat, gitu, cepat tanggap lah intinya untuk merangkul masyarakat apa yang diinginkan. Menurut saya, kalaupun di Pangandaran ini ada defisit, ya, dugaan saya, anggaran itu besar. Kadang mencapai, dugaan itu mencapai 900 miliar ya, biaya APBN. Terus biaya anggaran daerah kalau gak salah nih dugaan sekitar 100-an lebih ya per tahun belanja anggaran daerah. Ditambah dengan mungkin APBD ataupun APBN provinsi ya, bantuan dana seperti yang lain-lain. Nah, karena menurut saya itu kalau misalkan ini dugaan pengelolaannya, tata ruangnya, gitu kan, bagian keuangan secaranya baik-baik untuk untuk mengelola keuangan, kayaknya sih nggak mungkin begitu besar defisit. Ya. Karena saya juga sebagai masyarakat biasa, ya, sering juga berkoordinasi dengan pusat, daerah ataupun para instansi yang terkait di daerah sendiri, gitu. Seperti apa sih ini, gitu kan? Jadi berbicara ini saya juga tidak seolah-olah pembohongan, pembodohan, tidak. Karena ini emang hasilnya seperti itu, gitu. Nah, menurut saya supaya di Pangandaran ini jangan sampai ada lagi komplikan dengan kekuasaan hari ini, seharusnya secepat mungkin dari pihak birokrasi memanggil para tokoh ataupun aktivis yang punya intelektual dan potensi secara mengelola anggaran. Karena itu kan anggaran rakyat, bukan anggaran seolah-olah dari pemerintah. Itu hasil pajak rakyat yang harus masyarakat juga tahu di dalam menentukan anggaran. Kumpulkan semua. Nah, jangan sampai udah terjadi hari ini dengan aksi damai menyalahkan
salah satu pihak itu salah, karena semua juga dilindungi undang-undang. Apalagi sebagai kepemerintahan birokrasi Pangandaran itu harus cepat-cepat tanggap kepada masyarakat gitu kan. Jadi saya ini tidak menyalahkan ataupun tidak membenarkan siapapun, karena yang saya perlukan di sini itu untuk menyatukan persatuan dan kesatuan di daerah Kabupaten Pangandaran. Ini kan kita misah udah kalau nggak salah udah 10 tahun ya? 11 tahun ya, 11 tahun. Nah, ini kan kita baru lahir tapi ya anggaran segitu kan sangat luar biasa. Apalagi anggaran CPNS seperti guru gitu kan, itu kan udah anggaran tetap. Kita tinggal dipertanyakan ya. Kita pertanyakan anggaran yang sebesar ini kemana saja. Kumpulkan semua instansi yang terkait ke pemerintahan, kumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pangandaran. Kita bukakan dari situ, biar masyarakat itu paham, tidak ada berbenturan, gitu kan? Dengan masyarakat, itu yang harus dewasa dan bijaksana siapa? Itu pemerintah, birokrasi. Itu jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau di sini saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Gitu. Yang penting gimana pun caranya, kalau untuk mempersatukan di Pangandaran, birokrasi itu harus memanggil pihak-pihak yang dibutuhkan, seperti contoh tokoh-tokoh agama, aktivis, tokoh-tokoh organisasi LSM, gitu kan. Apa fungsinya, tugasnya organisasi di Pangandaran? Itu kan untuk monitoring pemerintah sebagai penyeimbang pemerintah, gitu kan. Tolong rangkul semua, kita bukakan. Kalau tidak ada dusta di antara kita, begitu, itu namanya pemimpin yang bijaksana di dalam menyikapi kegaduhan masyarakat. Itu intinya. Coba ada yang bertanyakan? Ya, jadi apapun bentuk daripada itu tadi, tapi kan pemerintah mencoba, pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mencoba menggali hutang. Nah, itu bila mana hutang itu terjadi, kan demo kemarin kan melak hutang. Yeah. Nah, ini bila mana terjadi, itu harus bagaimana? Walaupun ini terjadi, tadi kan sudah saya ulas sedikit ya. Kalaupun ini terjadi, misalkan besok ada aksi damai tandingan, gitu kan, misalkan, nah, kita kawal, apakah anggaran tersebut itu untuk membayar kebutuhan ataupun pembangunan konstruksi di Kabupaten Pangandaran, apakah untuk apa? Nah, kita kumpulkan masyarakat biar paham, tidak ada miskomunikasi di antara tokoh masyarakat, pengusaha, khususnya birokrasi ya. Nah, di situ kita panggil, kita kawal anggaran tersebut walaupun itu cair. Kalau betul ini untuk kepentingan masyarakat Pangandaran. Gitu. Langsung dimonitoring oleh BPKP. Itu di dalam undang-undang. Kan begitu. Jadi dikawal, kalaupun itu cair misalkan, kita kawal sama-sama, jangan sampai permasalahan ini menjadi banyak kegaduhan, bumerang, jadi timbullah permasalahan, gitu kan. Ada kontrak bupati dengan masyarakat, kan tidak baik. Makanya dari situ kita satukan, yuk kita bukakan apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Pangandaran, apa yang diinginkan oleh birokrasi Pangandaran, tapi itu harus ada Pemda, instansi terkait lah ya, intinya instansi terkait harus dikumpulkan, bukakan semua ke masyarakat, biar masyarakat itu paham, tidak ada kegaduhan lagi. Itu aja katanya. Ada yang bertanyakan lagi? Ya, rencana Pemda kan besok hari Rabu itu mau mengundang para tokoh. Nah, itu
langkah itu sudah betulkah seperti tadi dijelaskan juga harus itu, dan konkretnya itu yang diundang siapa saja? Ya kan diundang mungkin instansi-instansi terkait, mungkin Dandim juga mungkin diundang itu, karena kan kepolisian juga diundang ya. Yang paling utamanya yang diundang itu yang seolah-olah tokoh-tokoh yang melakukan aksi ya, aksi damai gitu. Nah itu harus kita undang. Itu tergantung, itu penting dari pihak birokrasi mengundang instansi terkait, khususnya itu organisasi masyarakat. Itu harus diundang sih sebenarnya, supaya tahu, biar menjelaskan ke anggotanya ataupun ke rekan-rekannya. Itu yang utama, itu ormas di Pangandaran itu banyak gitu kan. Kalau nggak salah ada berapa ya, hampir 40-an tuh sama lokal tuh, apa 38 itu. Nah itu undang, nah itu lebih baik biar dibukakan. Kalau ini seolah-olah yang diundang cuma beberapa kelompok, nanti kelihatan juga kegaduhannya. Jadi gak percaya lagi masyarakat ke birokrasi Pangandaran. Kita harus dibukakan semua. Kalau merasa itu dipisit benar-benar dengan tidak ada unsur ketidakadilan, kan gitu. Kalau tidak ada unsur KKN, kan begitu intinya. Kenapa takut dipanggil masyarakat, gitu kan? Dulu mengumpulkan masyarakat yang terkait, yang paham tentang birokrasi, yang paham tentang keuangan daerah, gitu kan? Karena di Pangandaran itu sebenarnya orang-orang kan masih banyak yang punya intelektual, SDM, ya akademisi, itu masih banyak punya pemikiran seperti itu. Bukan dari luar saja. Banyaklah Pangandaran itu potensinya besar sekali gitu. Masyarakat Pangandaran itu masih cerdas-cerdas, banyak yang cerdas gitu mungkin ya. Terakhir, nah harapan ataupun himbauan, barangkali ada demo susulan, bagaimana himbauan terhadap pendemo atau pengunjuk rasa dan pemerintah, serta harapannya bagaimana? Wah, itu pertanyaan bagus. Begini, demo lagi, besok demo lagi. Apakah kekerasan dilawan kekerasan baik menurut wartawan? Ya. Saya jawab, baik tidak? Tidak. Nah, di situ. Karena demo ini gak sama, masyarakat dengan pemerintah itu gak sama. Karena kelemahan SDM, kurangnya pendidikan, kurangnya binaan, kan begitu. Jadi harus diperbanyak oleh birokrasi Pangandaran itu binaan kepada rakyatnya. Buat apa ada cabang-cabang atau sampai ke RT, ke RW gitu kan, ke desa. Itu kan ada cabang-cabangnya untuk membina rakyat, jangan membodohkan rakyat. Itu karena rakyat tidak semua itu punya SDM, punya elektabilitas, punya wawasan, kan tidak sama. Kadang-kadang orang yang tidak tahu, ikut yuk sekarang mau aksi, berjang tak apa, ikutan, nah, gitulah. Itu kewajiban kita. Pokoknya intinya supaya kita ini damai. Nah, saya jawab satu kali lagi ya. Kalau ini mau didamai, birokrasi yang harus punya jiwa bijaksana, ya, punya pemikiran akademis, intelektual tinggi. Saya percaya. Buat apa mereka itu punya gelar-gelar tinggi kalau masih ego dan egois? Mau kapan rakyat Pangandaran itu damai kalau semua itu ego? Apalagi pemerintah, apalagi pejabat. Jabatan cuma titipan, tidak selamanya. Itu juga dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Mari kita bangun paradigma ini dengan baik supaya ini damai Pangandaran. Jangan sampai kode etiknya dari luar. Tujuannya dari luar itu rakyat Pangandaran arogan. Itu tergantung kepemimpinannya yang bijaksana kepada rakyatnya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Dan saya katakan hari ini terakhir, janganlah benci orangnya. Bencilah, janganlah prinsip pribadinya, bencilah jabatan, kedudukan, dan kekuasaannya sewenang-wenang kepada rakyat. Itu.
Kalau benci pribadinya, dirinya itu salah. Itu juga anak bangsa yang harus kita bina. Yang harus banyak membina, dibalikan lagi. Itu pemerintah kepada rakyatnya. Itu. Anggaran misalkan cair, kawa semua. Mau jadi apa itu anggaran? Apakah betul untuk bayar utang? Ya. Kepentingan dugaan mungkin sini banyak CPNS belum dibayar. Ini bla 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 lah, banyak lah ya. Di media sosial, kemana aja tuh anggaran? Jangan anggaran itu dipakaikan satu kelompok. Jadi tidak ada selesainya, tetap divisi terus selamanya. Kalau misalkan anggaran itu, kalau misalkan cair. Kalau untuk kepentingan rakyat buat apa? Nggak jadi masalah kalau benar ya. Asal benar defisitnya, asal semua dibukakan, ya. Dibukakan semua dari Dinas Keuangan, dari Pemda, dari semualah instansi yang terkait di Pangandaran bukakan. Ini anggaran ke sini, ini anggaran ke sini, anggaran ke sini. Jangan anggaran ke sini masuk pesak, anggaran ke sini masuk mesak, itu salah. Itu. Nah, inilah perjuangan. Salam perubahan. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran.